Bentar, maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun ini jam terakhir, tetap semangat. Kita tetap mulai berdoa dulu. Semoga pembelajaran PPKN kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan lancar. Amin. Silakan Ketua Kelas Anggit dipimpin. Ya Ibu siap. Untuk mengawali pembelajaran PKN pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Anggit sudah memimpin doa. Sama-sama Ibu. Saya absen dulu ya. Jangan-jangan nanti jam terakhir ada yang hilang. Anggit? Ada Hadir, ya? Bu. Ya. Ati? Hadir, Bu. Benyamin? Ini Benyamin kemana, Judika? Ke kamar mandi, Bu. Dari tadi nggak balik-balik. Saya izin. Oh Bolos, ya. Ibu. Bukan ke kamar mandi. Nanti kamu dekati ya, Judika. Diajak jangan bolos lagi. Iya, Ibu. Kemudian, Hesti. Hadir, Hesti, Bu. sudah bangun belum? Biasanya tidur ini. Hesti tidur, Bu. Bu. Iva. Hadir dong, Bu. Selalu ya ini ya. Istik. Hadir. Judika. Hadir, Ibu. Ya, ini yang paling heboh ini. Maria. Hadir, Ibu. Ya, Novia. Novia. Hadir, Bu. Nah, Yosepina. Hadir, Bu. Hadir Ibu. Ya, berarti ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya. Sebelum Ibu mulai, coba Bu Guru mau tanya dulu. Ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu? Saya, Bu, saya. Ya, Iva, silahkan. Untuk minggu lalu, kita itu sudah belajar tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bu. Ya, apa saja isinya? Masih ingat tidak, Iva? Aduh, saya lupa, Ibu. Ayo, tentang apa? Ada makna tiap alinea. Kemudian apa lagi? Pokok pikiran? Ada? Ada, Ibu. Ya. Pokok pikiran yang Iya, Bu, terkandung saya dalam ingat, Bu. Ya, undang-undang. ada. Ya, coba Sama Maria sikap positif, ditambahkan. Bu. Oh iya, Iva, sikap positif terhadap pembukaan UU DNRI iya. tahun 1945. Ya. Semalam sudah belajar atau belum? Belum, Ayo. Ibu. Saya Ibu. Radin, Bu. Semalam tidur jam berapa? Saya tidur jam 8, Bu. Wah, Anggit Tidak, ini Ibu. hebat. Anggit itu tidur jam 12. Jam Tidak, dia online terus, Ibu. Jangan begadang ya anak-anak. Ya, Bu Guru akan menyampaikan materi hari ini, yaitu, sebentar, sudah kelihatan belum anak-anak? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ya. Bu. Materi Sudah, Bu. bab 3 tentang hakikat kedaulatan. Bu Guru bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui pembiasaan, peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa atas hakikat kedaulatan negara dengan penuh kesadaran. 2. Melalui keteladanan, peserta didik dapat menunjukkan sikap jujur dalam pembelajaran hakikat kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan penuh kesadaran. 3. Setelah mengamati bahan tayang berupa gambar dan PowerPoint, peserta didik dapat mendeskripsikan hakikat kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 dengan tepat. 4. Setelah melakukan kegiatan diskusi, peserta didik dapat menelaah hakikat kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan cermat dan teliti. Jadi hari ini kita mempelajari tentang hakikat kedaulatan. Paham anak-anak? Jangan tidur loh. Paham anak-anak? Paham, Bu, paham. Nah, gitu yang semangat walaupun di jam terakhir.
Nah, Ngantuk, coba ini. Bu. Ngantuk, pengen pulang. Waduh, Bu Iva, kok pengennya pulang terus? Ngantuk saya ini. Lapar, Bu. Ya, sabar. Tinggal 2 jam pelajaran lagi. Coba Bu Guru mau tanya dulu nih. Apakah negara Indonesia sudah berdaulat? Sudah, Ibu. Kenapa? Kok bisa bilang sudah? Ada yang tahu? Karena sudah jadi negara, Ibu. Karena sudah menjadi... Karena sudah berdiri, Bu. Wah, hebat. Berarti semalam sudah ada yang belajar ini. Biasanya itu PPKN dikesampingkan. Tapi kelas ini tidak, luar biasa. Ya, tunggu dulu ya. Berarti jawaban kalian Bu Guru simpan dulu. Sekarang coba perhatikan dulu video berikut ini. Pagi hari yang cerah, siapkan diri. Inilah saatnya untuk pesta demokrasi. Ayo ajak semua cukup bersama-sama kita sukseskan pemilu. Ibu, suaranya tidak ada, Ibu. Itu volumenya kurang Oh keras, Bu. ya, sudah? Kurang, Bu. Lagi. Kurang, Bu. Dipalkan, Bu. Oh Pol, ya, Bu. Pol, harus pol. Secara langsung, bebas dan rahasia, bertindak jujur serta adil untuk bangsa dan negara kita. Ayo, ayo, ayo tentukan pilihan. ya. Sudah, Nana? Masih ngantuk? Sudah, Bu. Ya, coba Bu Sudah, Guru Bu. sekarang tanya. Sebentar Ibu, ya. suaranya kecil sekali, Bu. Yang Oh keras. ya, sebentar. Ini sudah belum, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya. Coba Bu Guru mau tanya, setelah memperhatikan video tadi, apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Kaitannya Kaitannya itu pemilu itu yang contoh terlihat dari kedaulatan Indonesia, Bu. Oh iya, benar sekali. Anggit memang luar biasa. Tepuk tangan dong, Bu. Tepuk tangan untuk Anggit. Ya, jadi itu ya, Nana. Ibu, izin ke kamar mandi dulu ya, Oh Bu. iya, Yosepinang. Terus pulang loh ya, jangan bablas. Ya, jadi dengan pemilu itu contoh dari kedaulatan yang ada di Indonesia. Kemudian, coba sekarang perhatikan gambar berikut ini. Menurut kalian, apa kaitan gambar tersebut? Ini nanti berhubungan dengan pertanyaan Bu Guru yang tadi. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, ayo Isti, silahkan. Setelah proklamasi, Indonesia menjadi berdaulat, Bu.
Ya, jadi benar nggih. Sekarang sudah tahu jawaban tadi, kalian sudah benar. Jadi setelah proklamasi, Indonesia berarti sudah berdaulat, sudah berdiri sendiri. Sudah bisa menentukan apa, Nana? Menentukan apa, Nana? Masa depan? Masa depan? Bangsa? Masa depan bangsa Indonesia sendiri. Sendiri, Bu. Nah, saya masih ngantuk ini, belum semangat ini. Bu Guru kurang keras. Iya, Bu. Suaranya Bu Guru belum terdengar. Sudah, Bu. Sudah? Judika ngelamun terus, Bu, tidak memperhatikan. Sudah, Ibu. Judika, jangan ngelamun-ngelamunin siapa. Tidak, Ibu. Anggit ada di cubit saya ini. Anggit senengannya ngono kuwi to. Bisa dilanjut nggak ini? Lanjut, Bu. Bisa. Lanjut. Ya. Nah, ini jawabannya tadi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peletak dasar kedaulatan bangsa Indonesia. Mulai adanya proklamasi, Indonesia berdaulat atas dirinya sendiri. Kemudian ada 4 pertanyaan ini. Sebelum kita menginjak, sebenarnya kedaulatan di Indonesia itu menganut kedaulatan apa toh? Kita harus tahu 4 ini. Yang pertama, apa itu kedaulatan? Kemudian apa saja macam kedaulatan? Bagaimana sifat kedaulatan? Dan bagaimana toh unsur negara yang berdaulat itu apa? Itu ya. Sekarang minggu lalu sudah Bu Guru bagi kelompoknya, yaitu ini kelompok 1 ketuanya Anggit, kelompok 2 Hesti, kelompok 3 Judika, kelompok 4 Novia. Ini saya urutkan absen. Itu ya anak-anak. Paham? Paham, Bu. Nah, Iya, Bu. sekarang tugas kalian apa? Nah, ini. Silakan perhatikan. Kelompok 1, kalian membahas tentang pengertian kedaulatan. Kelompok 2, macam kedaulatan. Kelompok 3, sifat kedaulatan. Kelompok 4, unsur negara berdaulat. Nah, silahkan cari atau baca dari berbagai sumber. Bisa paket ataupun dari LKS kalian. Di situ ada. Kalian tinggal sesuaikan dengan tugas kalian masing-masing. Kemudian dikerjakan di kertas saja nggak apa-apa anak-anak, nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada pertanyaan atau tidak? Ada, Tidak, Bu. Bu. Ada. Apa, Iva? Boleh buka internet nggak, Bu? Boleh, silahkan, nggak apa-apa. Oke. Ya, asal jangan buka yang lain ya, khusus untuk pembelajaran saja, Iva. Siap. Ya. Nah, tolong ketua kelompok mengambil LKPD ke mejanya Bu Guru. Ya, Bu. Ya, sudah ya. Ya, ini LKPD sudah kalian terima. Nanti silakan ditulis nama kelompoknya siapa, namanya siapa saja, absen berapa, dan juga kelas. Jangan lupa, nanti dikiranya nanti kelas 8, padahal kelas 9. Gitu ya. Kemudian, ini tadi sudah pembagian kelompoknya sudah. Silakan dikerjakan dulu kalau tidak ada pertanyaan. Sudah selesai? 5 menit lagi, Bu. Ya, sambil menunggu saya sampaikan dulu penilaiannya nanti gimana. Selain pengetahuan, nanti kalian juga ada penilaian sikap, di mana aspeknya mensyukuri, menghargai, peduli, dan tanggung jawab nanti dinilai. Kemudian penilaian keterampilan yang Bu Guru nilai adalah kerjasama, bertanya, menjawab pertanyaan, memberi masukan, dan mengapresiasi. Kalian mengapresiasi hasil diskusi teman kalian atau tidak, dan lain-lain. Seperti itu ya anak-anak. Jelas? Jelas, Ibu. Ya. Sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Yuk, silahkan mulai dari kelompok 1 dulu. Oh iya, berarti kelompok saya ya, Bu. Ya, Anggit, silahkan. Selamat Presentasi. Ya. pagi, teman-teman. Saya mau mempresentasikan hasil kelompok 1. Untuk kelompoknya 1, saya sendiri, Anggit Krisvita Diah Lukmana. Nomor absen 1. Kedua, Ibu Ati. Kedua Ati. Nomor absen 3. Yang ketiga, Benyamin. Untuk hasil diskusi kami yaitu mengenai pengertian kedaulatan. Kedaulatan berasal dari bahasa Arab
daulat atau daulah yang artinya kekuasaan, dinasti pemerintah. Kata daulat sama artinya dengan supremus dalam bahasa Latin, sovranita dalam bahasa Itali atau sovraniglity dalam bahasa Inggris atau sovereignty dalam bahasa Prancis. Jadi, kedaulatan kekuasaan yang tertinggi pada suatu negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Ben Bodin dari Prancis yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Sekian presentasi dari kelompok 1, Ibu. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Anggit. Ya, terima kasih Anggit dan siapa tadi kelompoknya? Atik Saya, sama Benyamin Ati, ya? sama Benyamin. Ya, terima kasih. Coba ada tidak yang ingin bertanya ke kelompoknya Anggit? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada Bu, saya Bu. Siapa itu? Oh, Yosepina. Ya, silahkan apa Ya. pertanyaannya? Pertanyaan saya di sini, apa pentingnya kedaulatan untuk bangsa Indonesia, Bu? Ya, apa pentingnya kedaulatan bagi bangsa Indonesia? Anggit, Iya. Langsung dijawab ya, Bu ya? nanti saja dicatat dulu pertanyaannya. Oh iya, siap-siap. Ya, kemudian ada lagi tidak yang bertanya? Silahkan. Kelompok lain, ada tidak yang ingin bertanya? Bu, saya. Oh ya, Judika, silahkan. Siapa Kajean Bodin itu? Oh ya, ayo Anggit. Ati. Saya, Bu. Ya, sebentar, ini sudah tidak ada lagi bertanya ya. Dua saja ya. Ati, kamu kan kelompok saya, ngapain Ati. kamu Ya, bertanya? saya mau menjawab. Oh Ya, iya, sebentar. siap-siap. Saya Sabar boleh ini. menjawab, Bu. Sabar ya, ini Atik sudah nggak sabar mau menjawab ini. Saya mau menjawab dari Ya. pertanyaan dari Yosepina, Bu. Oh ya, silahkan Atik menjawab. Pentingnya kedaulatan untuk bangsa Indonesia yaitu bisa menentukan masa depan bangsa Indonesia sendiri, Bu. Ya, mungkin ada tambahan lagi? Atau itu saja? Tidak ada ya? Tidak ada? Ya, Bu. Ya, berarti dengan adanya kedaulatan itu sangat penting bagi bangsa, suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Karena dengan kedaulatan kita bisa menentukan nasib kita sendiri, tidak bergantung dari negara lain. Negara lain. Nah, kemerdekaan Indonesia itu berasal dari siapa toh? Apakah pemberian negara lain? Dari Dari perjuangan Indonesia sendiri. Ya, jadi dari perjuangan bangsa Indonesia sendiri dan berkat rahmat Allah. Jadi bukan Tuhan. ya, pintar. Jadi bukan karena pemberian negara Lain. baik. Ada tadi pertanyaan yang kedua apa ya? Ibu, saya mau jawab pertanyaan Judika, Bu. Oh ya, silahkan Anggit. Pertanyaannya tadi Tadi apa ya? pertanyaannya Judika itu siapa Jean Bodin itu? Jean Ya. Bodin itu tokoh dari Perancis terkenal dengan teori kedaulatan. Sudah jelas Judika? Ya, sudah jelas. Ya. Sudah? Oke, silahkan ditutup dulu presentasinya Anggit. Ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dimaafkan tidak ini anak-anak? Dimaafkan, Bu. Maafkan, Bu. Ya, Semangat, biar Ibu. ya, berarti ini kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah. Berarti selesai. Oke, pulang. Berarti. Sebentar, jangan pulang dulu. Coba, Bu Guru itu mau memberikan penguatan saja, anak. Sedikit saja, karena tadi kan sudah dibahas. Tadi sudah tentang arti kedaulatan, bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Kemudian,
Nah, ada macam kedaulatan ke dalam, ada kedaulatan ke luar. Keluar. Ya, kalau kedaulatan ke dalam itu contohnya itu melindungi segenap bangsa Indonesia, kemudian memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedaulatan ke mana tadi? Keluar. Keluar mana? Bukan keluar kelas toh? Iya, Bu. Keluar Bukan, negara, Bu. Bu. Luar negeri. Ya, maksudnya itu apa? Contohnya ikut serta dalam perdamaian dunia. Kemudian presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang atau membuat perdamaian atau perjanjian dengan negara lain. Yang ketiga, presiden mengangkat duta dan konsul. Kemudian, nah ini adalah sifat kedaulatan. Ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Tadi juga sudah dibahas oleh kelompok 3. Bu Guru saya hanya menyingkat saja ya anak-anak. Kemudian unsurnya apa saja toh negara itu? Yang pertama ada rakyat, ada wilayah. Yang kedua, yang ketiga pemerintah yang berdaulat. Kemudian pengakuan dari negara lain. Dan itu, oh ya sudah 4 ya Bu Guru sampai ngeblank ini. Ya itu ada rakyat, Ibu wilayah. guru lapar ya? Sudah siap, Ibu Bu. guru sudah siang, jam pulang Ibu. Ya maklum, berarti sama Ibu ya, pengen anak-anak. pulang juga ya, Bu. Iya, Ayo. Bu. Iya. Ya kita bubarkan. Tolong kalian jangan ribut. Ibu guru ada bicara itu. Oh iya ini. Iya, Judika juga mau pulang baru. Ya tolong tenang dulu ya anak-anak. Bu Guru juga pengen tentang pulang ini. Kemudian sampai di sini ada pertanyaan tidak? Kalau tidak, Bu Guru pengen ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang Ibu, Judika mau menyimpulkan Ibu. Ya, silakan Judika. Silakan Judika. Kesimpulan hari ini, 1, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi di suatu negara. Ada kedaulatan ke dalam dan ada kedaulatan yang keluar. Yang kedua, Indonesia adalah negara yang berdaulat sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Judika sudah mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang lain sudah paham toh? Jangan-jangan hanya Judika nih yang paham. Paham, Bu. Paham, Ya, Bu. alhamdulillah. Berarti kalian walaupun ngantuk tapi masih mau memperhatikan. Hesti? Tidur, Masih Bu. tidur? Hesti, Bu. Ya, sudah tidur, Bu. Ya, itu ya kesimpulannya anak-anak. Ada tugas untuk kalian, nggak apa-apa ya? Ya, tugas terus, Bu. Ya, Bu. Namanya- tugasnya banyak. Teman-teman, Namanya- kita harus semangat biar dapat Iya, nilai bagus. Nah, itu betul kata ketuanya. Anggit itu Tapi kan memang luar banyak, Bu. biasa. Mapel lain juga banyak tugas. Ya, Iya. itu namanya sekolah. Kalau mau satu mapel, kalian jadi guru mau? Tidak, Ibu. Enggak. Nah, jadi Kamu jadi joker, Bu. ya, jadi namanya murid ya memang seperti itu, banyak tugas, tapi nggak apa-apa, yang penting kalian tetap semangat. Oke. Oke? Kok nggak ada yang jawab tuh nih? Oke, Ibu. Iya, Siap, Bu. Bu. Oke, siap, Ibu. Seperti itu. Harus semangat, nek rasa semangat tak pulangkan ini nanti. Aduh, Ibu jangan, Bu. Ya, silakan itu dicatat dulu soalnya apa. Itu untuk PR atau nanti saya share saja. Iya, Share dicatat aja, aja, Share aja, Bu. Share aja. Ya, saya share Share saja saja, nanti Bu. walaupun cuma 5 soal tapi saya tahu kalian lelah. Itu nanti jangan lupa untuk dikerjakan di rumah. Kemudian pertemuan selanjutnya kita cocokkan. Saya yakin Siap, nilainya Ibu. nanti 100 semua. Oh, yang penting semangat. Amin. Oke? Siap. Oke. Ya. Baik anak-anak, berarti untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Silahkan ketua dipimpin doa, kita pulang. Senang tak kalau pulang? Senang sekali. Senang, Ibu. Ayo, Bu, pulang. Ya, silahkan Pulang. Anggit di Mas dulu, ayo. Teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Terima kasih Anggit sudah mau memimpin doa. Sama-sama, Bu. Kemudian sekarang silahkan anak-anak boleh pulang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Ibu Nani memperbolehkan pulang, saya belum.